Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas salah satu materi kewarganegaraan, yaitu ketahanan nasional. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Heni Mutia Nurcahyawati dari Administrasi Bisnis 1B Politeknik Negeri Madiun dengan nomor NPM 203101016. Berikut ini adalah hal-hal yang akan saya bahas. Yang pertama, tentang definisi atau pengertian ketahanan nasional. Apa sih pengertian ketahanan nasional? Ya, betul sekali. Berdasarkan pendapat GPHS Suryo Matraman, terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau yang biasa disebut sebagai wajah ketahanan nasional, yakni ketahanan nasional sebagai doktrin adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan penyelenggaraan bernegara dengan berlandaskan ajaran Astagadra. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keuletan dan daya tahan. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui Astragatra yang sifatnya integral komprehensif. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional. Ketahanan nasional menurut Basri 2002, yang pertama sebagai kondisi, yang kedua sebagai doktrin, yang ketiga sebagai metode. Lemhamnas merumuskan ketahanan nasional dalam konsep Astagadra. Yang kedua, Astagadra adalah perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dan menggunakan kemampuannya. Yang ketiga, Astagadra terdiri dari Trigatra dan Pancagatra. Trigatra yaitu 3 aspek kehidupan alamiah. Yang pertama, gatra letak dan kedudukan geografis. Yang kedua, gatra keadaan dan kekayaan alam. Yang ketiga, gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Sedangkan Pancagatra yaitu 5 aspek kehidupan sosial. Yang pertama, gatra ideologi. Yang kedua, gatra politik. Yang ketiga, gatra ekonomi. Yang keempat, gatra sosial budaya. Dan yang kelima, gatra pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, dimensi ketahanan nasional. Yang pertama, ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kedua, ketahanan politik. Ketahanan politik yaitu kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Yang ketiga, ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis, serta kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya asing yang tinggi dan mewujudkan
kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Dan yang terakhir, ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang rukun, cinta tanah air, dan sejahtera dalam kehidupan. Yang keempat, fungsi ketahanan nasional. Yang pertama, sebagai doktrin nasional. Yang kedua, pola dasar pembangunan nasional. Yang ketiga, metode pembinaan kehidupan nasional. Dan yang keempat, yaitu sistem kehidupan nasional. Sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Mandiri yaitu ketahanan nasional mempercayai kemampuan dan kekuatan negaranya sendiri. Yang kedua, dinamis. Dinamis artinya ketahanan nasional selalu berubah, bisa meningkat atau menurun, tergantung pada situasi dan kondisi yang sedang dialami oleh bangsa dan negara tersebut. Ketiga, manunggal. Manunggal yaitu ketahanan nasional yang bersifat integratif atau mewujudkan kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat, wibawa. Wibawa yaitu ketahanan nasional yang bersifat manunggal, akan membawa kewibawaan sehingga akan diperhitungkan oleh pihak lain, disegani dan dihormati. Yang terakhir, konsultasi dan kerjasama. Konsultasi dan kerjasama artinya ketahanan nasional tidak bersifat konfrontatif dan antagonis. Asas ketahanan negara. Yang pertama, asas kesejahteraan keamanan. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Yang ketiga, asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar. Yang keempat, asas kekeluargaan. Pengertian dari bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Bela negara dibagi menjadi dua, yaitu bela negara fisik dan bela negara non-fisik. Bela negara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik juga dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Sedangkan bela negara non-fisik yaitu segala upaya untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan cara 1. Meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kedua, menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Yang ketiga, sadar dan taat membayar pajak. Dan yang keempat, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.